warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di Pendidikan Jarak Jauh mata kuliah Studio Desain Arsitektur 2, di mana saya Azril Apriansyah bersama dengan Ibu Yesi Kristanti pada semester ini akan membimbing Anda sekalian. Apa kabar? Salam sehat buat kita semua. Bertemu kembali di mata kuliah Studio Desain Arsitektur 2 Universitas Internasional Batam. Jika minggu lalu kita sudah berdiskusi mengenai tapak, bagaimana kita menggali data dan menganalisa tapak, maka minggu ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai ruang dan aktivitasnya. Berbicara masalah ruang, tentu tidak bisa kita lepaskan dari fungsi dan aktivitas bangunan atau proyek kita. Karena itu, kalau kita melihat pada grafik yang saya tampilkan, kita pertama-tama harus mengidentifikasi fungsi dari proyek kita. Nah, setelah itu kita harus mengetahui siapa pengguna pada proyek kita. Setelah itu kita akan melihat bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pengguna tadi. Sehingga untuk mewadahi kegiatan tersebut dibutuhkan ruang. Nah, kita harus mengetahui kebutuhan-kebutuhan ruang apa saja yang harus disediakan dalam proyek kita. Kemudian apa fungsi-fungsi ruang tersebut, dan kemudian bagaimana hubungan antara ruang tersebut, apakah ruang tersebut harus saling berdekatan atau harus saling berjauhan. Nah, pada grafik ini juga saya sampaikan ada elemen tambahan yang harus kita perhatikan dalam kita merancang proyek kita, khususnya juga berkaitan dengan fungsi dan ruang, yaitu berkaitan dengan tapak dan juga tema. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai fungsi, aktivitas, dan kebutuhan ruang pada proyek kita, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan mengenai ruang dan elemen-elemen pembentuknya. Nah, kalau kita mengacu pada pendapat Aristoteles, menyatakan bahwa ruang adalah suatu yang terukur dan terlihat, dibatasi oleh kejelasan fisik, enclosure yang terlihat, sehingga dapat dipahami keberadaannya dengan jelas dan mudah. Jadi, Aristoteles menekankan pada batas-batas fisik pada ruang. Sementara itu, bila kita mengacu pada pendapat Lao Tse, mengatakan bahwa ruang tidak memerlukan pembatas yang jelas atau tegas, tetapi lebih mengandalkan perasaan. Yang tidak nyata justru menjadi hakikatnya. Nah, selanjutnya, bila kita berbicara mengenai elemen-elemen yang mendefinisikan ruang, itu dapat kita bagi menjadi dua. Yang pertama yaitu elemen-elemen horizontal, dan yang kedua adalah elemen-elemen vertikal. Berbicara mengenai elemen-elemen horizontal yang mendefinisikan ruang, kita akan berbicara mengenai bidang dasar, yaitu merupakan sebuah bidang horizontal yang terhampar sebagai figur di atas sebuah latar yang kontras yang mendefinisikan sebuah ruang. Jadi area ini dapat diperkuat dengan cara yang pertama adalah bidang dasar yang diangkat. Jadi, bidang horizontal yang diangkat di atas bidang dasar akan menghasilkan permukaan vertikal di sepanjang tepinya yang memperkuat perpisahan visual antara areanya dengan bidang dasar di sekelilingnya. Beberapa gambar yang saya tampilkan ini menunjukkan bahwa kita dapat membentuk sebuah ruang dengan cara memberikan perbedaan motif atau tekstur pada lantai. Sebagai contoh, misalnya pada sisi kiri, kita bisa memberikan karpet, sehingga seolah-olah pada karpet itu terbentuk perbedaan ruang antara lantai ubin dengan daerah di lantai karpet. Begitu juga dengan motif pada gambar tengah, kita bisa melihat seperti ada pembatas antara sisi kiri dan sisi kanan. Itu pula dengan gambar di sebelah kanan, terlihat perbedaan antara ruang yang berfungsi untuk ruang duduk dengan jalur sirkulasi dengan cara kita membedakan tekstur maupun material dari lantai yang kita rencanakan. Beberapa gambar ini memberi contoh bagaimana cara kita membentuk sebuah ruang dengan cara mengangkat bidang dasarnya. Sehingga dengan cara itu kita bisa membedakan ruang yang satu dengan ruang lainnya. Nah, ini bisa kita implementasikan pada saat kita ingin membuat fungsi yang berbeda pada sebuah ruang. Kita dapat melakukannya dengan menaikkan bidang dasarnya. Sebaliknya,
Membentuk ruang juga dapat dilakukan dengan menurunkan bidang dasar. Jadi, bidang horizontal yang diturunkan dari bidang dasarnya memanfaatkan permukaan vertikal pada area yang lebih rendah dapat mendefinisikan sebuah volume ruang. Berikutnya juga bidang di atas. Jadi, bidang horizontal yang diletakkan di atas mendefinisikan sebuah volume ruang antara dengan bidang dasarnya. Jadi, bidang di antara bidang atas dan bidang dasar itu tercipta sebuah ruang. Gambar berikut memperlihatkan bagaimana kita menciptakan ruang yang berbeda dengan cara menurunkan bidang dasarnya. Jadi kalau kita lihat pada ruang duduk di sisi kiri, gambar kiri, itu terlihat bahwa ada ruang yang kita turunkan dari bidang dasarnya. Begitu pula dengan sirkulasi yang berada di sebelah kanan, itu terlihat bahwa sirkulasinya kita turunkan sisinya atau bidangnya dari sisi kiri dan kanan sehingga terbentuk ruang yang lebih jelas. Sedangkan pada gambar ini saya ingin memberikan contoh bagaimana bidang di atas itu bisa membentuk sebuah ruang di antara bidang di atas dan bidang dasarnya. Beberapa contoh gambar ini memperlihatkan bagaimana bidang di atas bisa membentuk sebuah ruang. Nah, kalau kita melihat pada contoh ini merupakan variasi dari berbagai hal yang saya sudah sebutkan di depan. Jadi, bagaimana sebuah ruang bisa tercipta dari bidang yang kita naikkan bidang dasarnya, kemudian juga bagaimana bidang di atas itu menciptakan sebuah ruang di bawahnya. Selain elemen-elemen horizontal yang saya sebutkan tadi, yang kedua adalah elemen-elemen vertikal yang juga bisa mendefinisikan ruang. Jadi kalau kita bicara bentuk vertikal, itu memiliki keberadaan yang lebih besar di dalam area pandang manusia dibanding bidang-bidang horizontal. Oleh karenanya, menjadi instrumental dalam mendefinisikan volume ruang juga berfungsi memisahkan dan menciptakan batas suatu ruang. Nah, bentuk-bentuk vertikal ini bisa merupakan elemen-elemen linear vertikal yang mendefinisikan tepi-tepi tegak lurus suatu volume ruang. Jadi kalau suatu lantai atau suatu dasar, kemudian terdapat elemen-elemen vertikal pada tepi-tepi sudutnya, itu akan mendefinisikan sebuah ruang yang terbentuk. Ini beberapa contoh yang bisa dilihat bagaimana elemen-elemen vertikal itu membentuk suatu ruang yang terdefinisi dengan jelas. Ini juga salah satu contoh bagaimana ruangan ini seolah-olah tercipta ruang-ruang di antaranya, di mana di antara eh, elemen-elemen vertikal itu. Ini juga bagaimana elemen-elemen vertikal membentuk sebuah ruang. Dan di samping itu, bidang vertikal tadi juga bisa berbentuk bidang vertikal tunggal, yaitu sebuah bidang vertikal akan menegaskan ruang di hadapannya. Bisa juga bidang vertikal berbentuk L, yaitu konfigurasi ini akan memunculkan area ruang dari sudut keluarnya searah dengan sudut diagonal. Jadi seperti contoh di sebelah kiri, dan juga bidang vertikal sejajar. Nah, dua bidang vertikal sejajar akan mendefinisikan volume ruang antara yang diorientasikan mengikuti sumbu di kedua ujung terbuka konfigurasi tersebut. Selanjutnya juga ada bidang vertikal berbentuk U, yaitu konfigurasi bidang-bidang vertikal berbentuk U. Ini akan mendefinisikan volume ruang yang diorientasikan terutama menuju ujung terbuka pada konfigurasi tersebut. Selanjutnya, yang paling kuat kesan ruangnya adalah empat bidang vertikal tertutup, yaitu empat bidang vertikal tertutup akan menciptakan batas-batas yang tertutup serta mempengaruhi area ruang di sekeliling penutupnya. Ini beberapa contoh dari uh, elemen vertikal yang sudah saya sampaikan tadi. Ada yang dua sisi, kemudian ada yang berbentuk U, ada yang berbentuk L, dan ada juga yang pada empat sisinya tertutup. Elemen-elemen inilah yang bisa membentuk sebuah ruang. Dan untuk itu sampai bertemu di kelas untuk kita membicarakan lebih dalam mengenai fungsi, aktivitas, hingga kebutuhan ruang pada proyek yang akan kita kerjakan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.